Halo semuanya, kita bertemu lagi di channel ini. Video kali ini merupakan video pertama untuk materi perkuliahan data mining. Tema dari video ini adalah pengantar data mining. Sebelum saya mulai masuk ke pembahasan dari topik pengantar data mining, saya akan breakdown terlebih dahulu materi-materi perkuliahan yang akan kita sampaikan di perkuliahan data mining ini. Yang pertama adalah pengantar data mining, yaitu konten ini. Kemudian pada bahasan selanjutnya kita akan berbicara mengenai proses data mining menggunakan cross industry standar process for data mining. Selanjutnya di pokok bahasan yang ketiga, kita akan mulai berbicara mengenai metode-metode yang digunakan di dalam data mining. Dan pada sub bahasan yang keempat, kita akan berbicara mengenai pra pemrosesan dokumen teks untuk persiapan data dalam proses clustering atau klasifikasi data teks. Pada pertemuan yang kelima, pada pokok bahasan yang kelima, kita akan berbicara mengenai metode clustering data teks menggunakan algoritma suffix tree clustering atau biasa disingkat sebagai STC. Dan pada pada pokok bahasan yang keenam, kita akan berbicara mengenai klasifikasi data teks menggunakan algoritma naive Bayes yang ini khusus untuk dipergunakan dalam analisis sentimen. Dan pada pokok bahasan yang ketujuh, kita akan berbicara mengenai clustering data menggunakan algoritma K-means, clustering data numerik ya. Dan kemudian pada sub bahasan yang ke-8, kita akan berbicara mengenai klasifikasi data numerik menggunakan teorema Bayes, yang ini digunakan untuk peramalan atau menghitung probabilitas atau untuk memprediksi. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama. Kita akan membahas mengenai pengantar data mining. Sebelumnya, saya akan tunjukkan kepada Anda pustaka-pustaka atau daftar pustaka yang akan kita pergunakan di dalam perkuliahan data mining ini. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Jia Wei dan Micheline Camber, dan yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Manning dan kawan-kawan, dan yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Mary Francine Mons, dan yang keempat ini adalah buku yang berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Budi Santosa. Silakan Anda cari sendiri buku-buku ini jika Anda ingin melengkapi pemahaman Anda mengenai data mining. Buku-buku ini bisa Anda akses ya di internet, tersedia dalam format PDF. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, kita akan mulai dulu dari mengapa sih kita harus belajar data mining. Sama seperti ketika saya bercerita mengenai mengapa kita harus belajar data warehouse. Belajar data mining pun sebetulnya timbul karena alasan yang sama, yaitu pertumbuhan data. Setiap hari data itu di seluruh dunia bertumbuh dengan sangat cepat dalam ukuran yang sangat luar biasa besar. Ini sebagai contoh, kalau saya tunjukkan pertumbuhan data yang dihasilkan oleh berbagai macam sosial media yang ada, luar biasa besar sekali ini. Sebagai contoh misalnya, dalam hitungan detik, pengguna Instagram itu akan mengunggah 3.600 foto pada setiap detik. Bayangkan saja jika satu foto yang diunggah itu dengan
kualitas yang bagus itu ukurannya sekitar 5 mega, maka ukuran foto yang diunggah secara keseluruhan dalam 1 detik itu jumlahnya bisa sekian giga. Itu 1 detik. Bayangkan jika 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, tentu saja jumlahnya akan sangat besar. Nah, jumlah data yang besar itu kemudian akan menghasilkan yang namanya tsunami data. Sekarang kita lihat statistik ya. Di tahun 2021 saja, kalau kita lihat jumlah data-data tadi akan dihasilkan oleh yang namanya sosial media ya. Dan sosial media itu kan sekarang paling banyak diakses oleh para penggunanya menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Pada tahun 2021 saja, kita lihat statistiknya ini, di Cina itu terdapat hampir 1 miliar pengguna. Untuk Indonesia sendiri terdapat 170,4 juta pengguna ponsel pintar. Artinya kalau satu ponsel pintar itu terdapat beberapa sosial media, ini sebagai contoh nih, umumnya terdapat misalnya Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, maka dalam 1 hari, satu ponsel pintar itu bisa menghasilkan banyak sekali data. Ini mari kita lihat pada slide selanjutnya. Kita lihat ya, pada web dan jejaring sosial, kita lihat Google. Google itu memproses 100 petabyte data per hari. 1 peta itu 1000 tera. 1000 tera itu 1000 giga. Anda bisa bayangkan ukuran data yang dihasilkan. Dan itu, data sedemikian besar itu harus diproses menggunakan 3 juta server. Anda bisa bayangkan ya, servernya saja jumlahnya bisa 3 juta. Itu berarti data yang diproses luar biasa besar. Facebook sendiri sebagai contoh, itu memiliki 300 petabyte data user setiap harinya. Sedangkan YouTube itu memproses 1000 petabyte data pada penyimpanannya. Anda bisa bayangkan banjir data atau tsunami data yang dihasilkan setiap harinya. Sedemikian luar biasa besar. Nah, masalahnya adalah dengan banjir data yang sedemikian besar itu, ternyata pengetahuan yang dihasilkan itu minim. Artinya data-data yang sedemikian besarnya itu kemudian tidak semuanya itu kemudian dari data tersebut bisa dihasilkan yang namanya pengetahuan, begitu. Oleh karena itu, maka data-data tersebut perlu kita olah sehingga kemudian data-data itu kemudian bisa bermanfaat untuk hal-hal yang berbagai macam hal, begitu. Misalnya saja, jika kemudian data diolah dan kemudian dihasilkan pengetahuan, maka kemudian dari pengetahuan itu kita kemudian bisa melakukan estimasi atau prediksi, atau bahasa kerennya forecasting atau peramalan lah, kira-kira seperti itu. Atau dari data tersebut kemudian kita bisa analisis, misalnya bagaimana secara asosiasi, secara korelasi, dan bagaimana kalau kemudian data-data tersebut dikelompokkan menggunakan atribut-atribut tertentu, ya. Dan tentu saja kemudian jika kemudian data itu menghasilkan pengetahuan, maka data itu kemudian akan dapat menggantu proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Ini pada gambar di sebelah kanan ini kita lihat bahwa data itu kemudian kalau oleh sistem informasi atau information system hanyalah informasi yang akan dihasilkan. Namun ketika kemudian diolah lebih lanjut, maka kemudian akan dihasilkan yang namanya knowledge atau pengetahuan. Maka kemudian kalau kita lihat gambarnya,
pada level yang paling bawah data itu nilainya kemudian akan membesar, semakin membesar ya, seiring bertumbuhnya, seiring dengan data itu kemudian diolah, kemudian menjadi pengetahuan, value-nya akan menjadi semakin besar. Nah, jadi dari hal tersebut kemudian kita kemudian bisa menyimpulkan sebetulnya apa toh data mining itu. Data mining itu bisa kita simpulkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Nah, sekarang ekstraksi dari data pengetahuan ini, data itu kalau kita definisikan adalah sebagai fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Sementara pengetahuan itu adalah data yang sudah diolah dan dari data tersebut kemudian diketahui adanya pola, rumusan, aturan, atau model begitu. Dan data mining ini juga kita kenal sebagai knowledge discovery in database. Ini istilah kerennya istilah lain dari data mining, atau juga dikenal sebagai knowledge extraction, atau juga dikenal sebagai pattern analysis, information harvesting, business intelligence, maupun big data. Itu arti dari data mining. Jadi apa itu data mining? Kalau saya gambarkan bisa kira-kira seperti ini. Mulanya terdapat himpunan data, tentu saja dalam jumlah yang sangat besar. Ketika kemudian data itu kemudian kita gali dengan metode-metode tertentu, maka akan dihasilkan yang namanya pengetahuan. Sebagai contoh ya, di kampus kita memiliki yang namanya sistem informasi akademik. Di dalam sistem informasi akademik itu terdapat puluhan ribu data terkait dengan data mahasiswa begitu. Yang jadi masalah adalah kemudian dari puluhan ribu data itu kemudian apakah semua data itu di setiap kampus sistem informasi akademiknya itu dari puluhan ribu data itu kemudian kita ubah, kita proses sehingga kemudian didapatkan pengetahuan yang bisa bermanfaat. Kebanyakan kan tidak begitu. Nah, apa toh sebetulnya pengetahuan itu? Pengetahuan itu sebetulnya rumus, pola, aturan dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal kalau kemudian kita sistem informasi akademik ini datanya kita proses, sebetulnya bisa dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya adalah misalnya kita bisa memprediksi kelulusan mahasiswa. Jadi asal mulanya dari data akademik, kemudian dengan menggunakan metode-metode tertentu, set-set atau rumus-rumus tertentu, maka kemudian bisa kita memprediksi bagaimana kemudian kelulusan dari mahasiswa ya. Tentu saja dengan aturan-aturan tertentu. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih kita bisa memprediksi dan lain sebagainya. Pada contoh yang kedua misalnya, pada KPU ya, Komisi Pemilihan Umum ya, itu kan terdapat puluhan ribu data calon anggota legislatif. Dari puluhan ribu data itu apakah kemudian pernah terpikirkan untuk kemudian kita ubah data-data tersebut menjadi pengetahuan yang bermanfaat? Kan kebanyakan kan tidak. Padahal kalau kemudian kita olah akan bisa menjadi satu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Sebagai contoh misalnya, dari data-data itu sebetulnya kita bisa memprediksi calon anggota legislatif misalnya di DKI Jakarta siapa saja toh yang akan lolos, siapa saja yang akan yang tidak lolos dengan menggunakan data dari data dari
yang dimiliki oleh KPU, yaitu data-data calon legislatif. Sebetulnya bisa kita prediksi, tentu saja dengan metode-metode tertentu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya dengan menggunakan data mining, kita ini bisa mentransformasikan aplikasi-aplikasi. Ini di sini istilahnya adalah stupid application ya. Sistem informasi akademik, sistem pencatatan pemilu, dan lain sebagainya. Kita bisa rubah menjadi apa? Menjadi smart application. Kenapa kok dikatakan smart? Ya kita sudah punya pengetahuan, bisa memprediksi kelulusan mahasiswa, bisa memprediksi hasil pemilu, bisa juga nih memprediksi siapa toh yang apa istilahnya potensi-potensi korupsi segala macam dari hanya data dari laporan kekayaan pejabat, atau kalau dalam apa ya, dalam perkreditan misalnya, dari data pencatatan kredit kita bisa menentukan seseorang itu layak diberi kredit atau tidak. Jadi secara singkat bisa saya katakan bahwa data mining itu merupakan satu cara ya, satu metode yang kita pergunakan untuk mengatasi banjir data, tsunami data, sehingga dari data yang berlimpah itu kemudian kita bisa menghasilkan pengetahuan. Tentu saja data-data ini kemudian pengetahuan yang didapat itu ya tergantung dari organisasi atau pihak yang akan memanfaatkannya. Misalnya kalau di materi data warehouse misalnya, kita bicara Indomaret, ya data-data yang dihasilkan itu adalah data dari data yang disimpan itu adalah data operasional, data mentah, yang mana kalau dari data mentah itu kemudian kita kelola menggunakan data mining, bisa dihasilkan yang namanya pengetahuan. Misalnya kalau kita menggunakan metode asosiasi misalnya, seorang pelanggan itu kan tentu saja ketika berbelanja ada kebiasaan-kebiasaan yang muncul. Misalnya kalau saya beli Indomie misalnya, atau mie instan, sorry saya menyebut merek. Kalau saya beli mie instan, temennya mie instan itu kan ada teman-temannya yang bisa kita beli. Misalnya kalau saya makan mie instan itu paling enak kalau saya pakai saus misalnya, maka saya akan beli saus. Atau kalau saya makan mie instan, saya akan butuh misalnya sosis sebagai teman. Maka kemudian dalam merchandising atau tata letak produk dari menggunakan metode asosiasi, maka kita akan bisa menemukan, oh jika produk ini muncul, maka produk ini klien membeli atau pelanggan membeli produk ini, maka ada peluang bahwa klien ini akan membeli produk A, produk B, atau produk C yang lain begitu. Maka kemudian kita bisa membuat merchandising yang tepat. Itu kira-kira contoh yang bisa disajikan. Kira-kira itu materi pertama untuk data mining, pengantar data mining ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih jauh membahas mengenai data mining, dan kira-kira itu untuk pertemuan kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih.